Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu semangat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar kalian mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan, baik secara lisan ataupun tulisan, dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Yang kedua, agar kalian mampu mempraktekkan pesan yang terdapat di dalam dongeng di kehidupan sehari-hari ya. Baik, nah berbicara tentang dongeng, Bapak yakin dan percaya kalian sudah memahami apa itu dongeng ya. Karena pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang dongeng. Nah, dongeng ini merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi ini adalah tidak nyata ya. Jadi dongeng ini sifatnya tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi ya, yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, fungsi dongeng itu salah satunya adalah untuk hiburan ya. Untuk hiburan bagi kita ya. Nah, dengan dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan yang mendidik untuk kita yang membacanya ya. Jadi di dalam setiap cerita dongeng itu ada isi yang sifatnya pesannya, ada pesan moral atau pesan yang mendidik untuk kita. Nah, apa bentuk pesan atau amanat dalam dongeng itu? Ada dua ya. Yang pertama adalah tersurat, yaitu amanat atau pesan dongeng itu tertulis langsung di dalam ceritanya. Jadi kalau tersurat ini adalah pesan dongeng itu tertulis langsung di dalam cerita dongeng itu sendiri. Jadi misalkan ada cerita dongeng, nah di dalam cerita itu ada pesan yang tertulis langsung. Itu namanya pesan tersurat ya. Tetapi ada pesan yang bentuknya itu tersirat. Nah, tersirat itu adalah pesan dongeng atau amanat yang tidak tertulis. Jadi di dalam cerita itu tidak tertulis secara langsung di dalam cerita ya. Dalam cerita dongeng misalnya. Nah, dia tidak ada di dalam tulisan itu. Nah, biasanya itu adalah pesan tersirat. Dan kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongeng yang tersirat itu ya. Nah, bagaimana cara menemukan pesan dalam dongeng? Yaitu yang pertama adalah kita baca seluruh isi cerita dongeng itu dengan seksama. Jadi kita baca ya seluruh isi ceritanya. Kemudian kita cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf ya. Nah, kemudian yang ketiga kita pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf itu. Kemudian baru kita simpulkan inti cerita menjadi sebuah pesan atau sebuah amanat moral di dalam sebuah cerita dongeng itu sendiri ya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng ini, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan ya. Kisah Semut dan Merpati. Nah, kalian bisa buka buku tema 2 ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu di halaman 66 dan 67. Kita baca bersama-sama ya. Oke.
Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Kemudian ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, merasa kasihan, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Kemudian semut pun merayap naik ke atas daun dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Semut ini pun berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itu kisah dongeng ya. Dongeng kisah semut dan merpati. Nah, dari cerita, dari dongeng tersebut, mungkin kita bisa mencari pelajaran yang dapat kita dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati ini. Ada yang tahu nggak? Pelajaran apa yang dapat kita temukan dari dongeng kisah semut dan merpati ini? Oke, ya. Sekarang kita lihat ya. Ternyata inti cerita dari kisah semut dan merpati ini adalah tentang sikap saling tolong-menolong. Yang pertama, merpati menolong semut yang jatuh di arus sungai. Kemudian sang semut pun membalas kebaikan dari sang merpati, menolong merpati dari tembakan sang pemburu burung. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah semut dan merpati ini, kita bisa mencari pesannya ya. Pesan yang terdapat dari dongeng kisah semut dan merpati. Apa pesannya atau amanat ini? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Artinya menolong kepada siapapun yang sedang berada di dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu suatu saat nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Ya. Itu pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari dongeng kisah semut dan merpati. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih memahami bagaimana kita mencari pesan dan amanat dari dongeng, maka hari ini Bapak akan memberikan tugas buat kalian ya. Kalian bisa membuka buku temanya halaman 75 sampai dengan 76. Kalian bisa membaca dongeng kisah petani dan anak harimau ya. Nah, setelah kalian baca, silakan kalian tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani dan anak harimau. Oke? Oke. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.